guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Ternyata sekarang mencuat kembali pertukaran antara Cisa dengan Fratesi. Ini Juventus memang sudah tidak menginginkan Cisa ya, karena memang berbeda taktiknya si Thiago Motta, bahwa memang si Cisa tidak cocok dengan taktiknya dia. Dan dia menginginkan seorang gelandang lagi, yaitu Fratesi. Fratesi memang dulu sempat mencuat bahwa Juventus menginginkan si Fratesi. Nah, Inter kan punya minat untuk Cisa. Dan kita tahu Inter pengennya mendapatkan Cisa itu gratis kan. Jadi di awal 2025 Opa akan bercoba bernegosiasi dengan perwakilannya Cisa. Nah, cuma sekarang mencuat akan ada pertukaran. Kalau misal ditukar, kemungkinan Inter bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 20 juta euro. Nah, pertanyaannya, Inter mau nggak kalau memang ada jalan seperti ini? Akankah Inter melepas Fratesi? Kalau gue sih tidak setuju ya guys ya. Tapi balik lagi ke manajemen. Karena memang di musim ini Inter sudah terlalu banyak menumpuk gelandang. Ada 6 gelandang. Jadi tiap posisi itu ada cadangannya. Nah ini nggak tahu apakah Inzaghi juga setuju. Tapi ya kita lihatlah. Yang jelas Juventus benar-benar lagi membangun skuadnya. Dan apakah akan ada pertukaran ini, kita akan lihat guys. Kalau gue tidak berharap ada terjadi pertukaran ya. Fratesi jangan sampai ke Juventus. Sama aja kita memperkuat lawan kita. Benar nggak guys? Gimana komentarnya? Setuju nggak? Kalau Cisa datang terus Fratesi datang ke sana. Kalau gue nggak setuju. Kecuali Cisa diambil musim depan secara gratis, gue setuju. Silahkan komen guys. Itu sedikit ya yang lagi mencuat. Nah, kabar gembira juga buat kita guys, ternyata Inter sudah meluncurkan seragam kandangnya ini yang geometri dan irama yang sangat sinkron. Sudah ada bintang keduanya guys. Nah, ini tadi ada yang nanya, Bung Bob beli di mana? Ya, kalau di officialnya Inter juga udah ada, tapi harganya kurang lebih sekitar 3 jutaan ya guys ya. Tapi kalau yang KW-KW ya mungkin banyak dijual. Tapi kalau gue lihat sih belum ada ya. Nanti kalau ada nanti gua info. Yang jelas ini bagus banget nih, ada foto-fotonya Bastoni, ada Barella dan juga ada kapten kita Lautaro Martinez yang menunjukkan ini baju kandang kita. Dan ini bagus banget ya kalau gua lihat oke ya. Kalau gua sangat suka dengan kostumnya Inter untuk kandang musim ini ya. Kita lihat nanti seperti apa, yang mau beli aslinya ya langsung bisa officialnya Inter. Nah, ternyata kan ini belum berkesudahan guys. Siapa yang akan menggantikan Buchanan itu belum dapat ya. Sementara Buchanan memang walau kita dapat kabar gembira bahwa dia bisa lebih cepat sembuhnya, tetapi yang jelas Inzaghi sangat menginginkan seorang Rodriguez. Inzaghi itu orangnya senangnya yang pemain yang udah jadi, yang gampang memolesnya itu udah tinggal ngomong kayak Zelensky, kayak Taremi gitu kan. Josep Martinez, artinya dibilangin dikit udah bisa gitu. Tapi kalau pemain terlalu mentah, belum bisa diarahin terlalu cepat, nah itu susah. Nah, Rodriguez, Inter si Inzaghi benar-benar menginginkan. Namun pemilik Oktri punya berpikir yang lain. Tapi kita nggak tahu kalau Oktri bisa mendatangkan pemain-pemain yang dia inginkan dengan biaya tinggi, ya silakan. Tapi kalau tidak ya Rodriguez ini kan cuma dikontrak setahun. Dan apalagi agentnya juga udah ngomong kemarin kan yang di video gue sebelumnya. Jadi kita lihat lah. Kalau gue sih, gue suka. Ya kalau sahabat Bung Bob gak suka ya nggak apa-apa. Kalau gue suka dengan Rodriguez ini. Karena dia juga ada bermain di Torino itu 4 musim sebagai kapten. Dan dia juga bisa bermain di sayap. Dan juga bermain di 3 back. Jadi ini banyak sekali. Jadi dia fleksibel kayak Darmian guys. Jadi kalau gue sih senang ya kalau dia yang datang gitu loh. Ya jangka panjang ya nanti kita cari lagi gitu, sesuaikan dengan budget. Nah kemarin Gome ini kan ditaruh sebagai back sama Inzaghi ya, dan juga ini pemain ini gue suka ya, sebagai gelandang gue suka karena ini pemainnya begitu tenang, padahal masih berusia 22 tahun. Kemarin dipinjamkan ke Sevilla juga memainkan dia tapi karena cedera, tapi belakangan musim mau habis dia terus bermain. Nah ternyata Sevilla tidak mau mempermanenkan. Sekarang dia berminat lagi ya guys ya. Kalau menurut gua kalau Sevilla pengen mendapatkan Gome ya beli, jangan pinjam tapi nggak mau mengaktifkan opsi beli gitu loh. Kasih kalau pinjam wajib beli, nggak masalah gitu loh ya. Karena mereka kan Sevilla ini kan mau pramusim ke Jepang dan pengen membawa Gome. Menurut gua ya Gome dijual
jangan dipinjamkan, jual aja kalau memang mau dijual secara permanen. Jangan kasih pinjam lagi, enak aja ya. Nah, mantan Napoli si Zelensky tunjukkan tanda-tanda awal masuk tim Inter. Mantan striker Porto sudah tampak seperti kepastian. Jadi kalau kita melihat Zelensky permainannya, umpan dia, akselerasi dia, dan chemistry dengan pemain-pemain itu udah oke ya guys. Ini yang gue bilang, pemain yang udah matang tuh udah gampang. Kalau si Taremi sih udah jaminan gol ya. Dan kita udah bisa lihat, dan ini 2 pemain gratis terapi pemain kelas dunia guys. Ini beruntung banget ya guys ya. Jadi nggak sia-sia juga mereka tidur di camp training ya. Ada Taremi, ada Zelensky, ada Josep Martinez, dan Inzaghi sama staffnya nginep di sana. Bahkan Mkhitaryan juga seperti di video gue sebelumnya guys. Jadi ya nggak sia-sia ya. Semoga aja benar-benar Zelensky dan Taremi bisa mendapatkan banyak trofi selama di Inter. Kita buktikan dulu di awal musim ini guys. Kita tunggu aja bagaimana Zelensky. Para eksekutif utama Inter dan AC Milan bertemu wali kota untuk informasi terbaru San Siro. Nah, Inter dan Milan pengen San Siro tuh benar-benar dirombak, direnovasi, dibanyakin tempat duduknya, dibangun hotel, macam-macam. Tetapi kan wali kota kan pengennya cuma direnovasi, tambah ini. Nah, ini yang lagi mau lagi dibicarakan. Kalau tidak ada persetujuan ya ke Inter kemungkinan melanjutkan di Rosano, dan AC Milan gue nggak tahu Donato atau apa ya namanya, gue nggak tahu. Tapi kita lihat tunggu bagaimana update-nya nanti. Apakah Inter akan terus di San Siro atau di Rosano, kita lihat. Nah, ini back Panathinaikos diambang kepindahan ke Botafogo. Ini mantan pemain Inter ya guys ya. Sebenarnya Georgios Pagianidis ini pemain bagus, back Yunani ya. Tapi karena di Inter dia tidak begitu bagus di Primavera, akhirnya dijual ke Panathinaikos. Nah, sekarang Panathinaikos ini ada yang beli klub Brazil, dan Inter punya hak presentasi ya. Kalau kurang lebih kalau nggak salah Inter bakal dapat 400 ribuan euro ya, lumayan lah buat nambah-nambah beli pemain ya guys. Jadi ini Inter ini lucu gitu loh. Jadi ya cari beli Josep Martinez 13 juta ada gitu, tapi untuk beli back nggak ada kan, lucu gitu loh. Jadi tapi ya menurut gua sih yang namanya manajemen tuh pasti ada pertimbangannya guys. Jadi kita jangan bilang Oktri mah pelit, nggak kayak Suning gini ya. Kita selalu membandingkan, kita nggak boleh membandingkan, dan kita pakai empati gitu. Kalau kita di posisi mereka, ya mereka pasti pengen yang lebih baik guys ya. Itu kita tunggu aja. Nah, ini berita baik juga buat kita, mantan veteran Lazio ya. Ini mantan pemain Lazio si Acerbi sudah sehat, dan kemungkinan minggu depan dia juga akan langsung bertanding di trainingnya Inter gitu loh ya. Sekarang dia masih belum bisa untuk latihan bermain, tapi dia udah mulai sembuh ya. Kita harap lah, usia udah 37 tahun dan Inter juga nggak buru-buru karena usia udah 37 tahun pasti rentan ya. Semoga ini berita baik buat kita, si Acerbi udah sembuh, dan kita tunggu aja berikutnya. Terus juga kalau kita berbicara lagi ya guys ya, kalau kita berbicara yang namanya Leoni. Nah, Inter Milan akan gelar negosiasi dengan back Sampdoria. Ini bernilai 6 juta. Nah, ini bagus ya guys. Nah, kalau Inter beli ini 6 juta, ini yang dibilang Inzaghi. Kenapa nggak beli pemain yang kayak Hermoso, kayak si Rodriguez gratis gitu kan, ditambahin gaji aja. Tapi kalau Leoni datang nih bagus memang ya. Ini pemain muda, sekarang akan dilatih lagi oleh si Pirlo, dan kalau Inter bisa mendapatkan 5-6 juta, ini bagus banget guys. Kita tunggu aja, semoga aja negosiasi Inter dengan Sampdoria bisa menghasilkan yang positif, karena Inter juga sering meminjamkan pemain. Dan kalau Inter bisa membeli Leoni, dia juga akan dipinjamkan lagi Sampdoria. Jadi Sampdoria nggak ada ruginya. Memang kalau secara jangka panjang, memang Leoni ini bakal jadi back kelas dunia. Kalau dia benar-benar ditempa oleh Inter atau siapa nanti, kita lihat aja guys. Yang penting Leoni ini bagus. Kita tunggu bagaimana, apakah didapatkan atau tidak. Skuad Inter siap untuk pramusim. Tadi gue lihat video-videonya si Barella ada latihan fisik ya, karena udah lama berlibur. Bastoni akan hadir, si Barella, si Darmian, siapa lagi itu, si Di Marco. Nah, mereka juga akan datang ya ke Inter. Kita pemain-pemain Itali juga akan segera bergabung. Terus berikut ada Hakan, terus juga si Arnautovic juga akan hadir. Kita tunggu berikutnya ada Pavard, si pemain-pemain Belanda, dan terakhir Carboni dengan Lautaro Martinez. Ini akan segera
Jadi akan komplit. Jadi Inzaghi juga nggak pusing ya, karena kemarin memainkan semuanya hampir pemain Primavera. Nah ini guys, yang salah satu yang gua bicarakan kemarin, bahwa akan ada, memang ternyata ini ada kemungkinan Filip Stankovic ke Nantes, dan Nantes memberikan si Zeze ya, Nathan Zeze, incaran baru. Ini pemain muda guys ya, pemain muda 2005 lahirnya, belum genap 20 tahun ya umurnya, baru 20 tahun ya. Nah, artinya 19 tahun berarti ya, 19 tahun mau 20 tahun nih. Artinya ini pemain muda tinggi 190, dan memang akhirnya dia masuk ke tim seniornya Nantes, dan ini luar biasa. Ini dia. Oh, kemarin Nantes sangat bergantung pada Zeze untuk masa depannya. Tidak ingin mencabut dengan jangka pendek, kecuali mereka menerima tawaran yang sangat diperlukan dari sudut pandang ekonomi ya. Nerazzurri adalah ketertarikan terhadap kiper kelahiran 2002, putranya si putra seni ya, Filip Stankovic, yang setelah pengalaman di Sampdoria bisa memulai lagi di Nantes. Nah, kita lihat apakah kemarin tawaran Inter 13 juta ditolak, dan sekarang dikasih si Filip Stankovic bagaimana. Ini bagus juga ya, Zeze ini menurut gua pemain muda dan bagus ya. Tapi kita lihatlah apakah Inter bisa mendapatkannya atau hanya sekadar rumor. Ini yang dibilang Bellinazzo ya, dia selalu berbicara tentang keuangan, bicara tentang cash flow Inter ya. Dan Oktay telah memberikan kepastian bahwa tidak ada masalah likuiditas untuk Inter. Dia bilang, telah memberikan kepastian bahwa tidak ada masalah likuiditas. Dalam keseimbangan klasik pendapatan dan pengeluaran, semua orang harus menghormati. Bagian penting lainnya yang telah diselesaikan adalah kampanye pembaruan. Yang sangat penting, Inter memulai dengan rencana yang sangat jelas. Mendatangkan pemain-pemain gratis, Zelensky dan Taremi, itu adalah nilai plus buat Inter ya. Jadi ini bagus. Jadi Inter yang paling penting adalah keseimbangan dan bagaimana cash flow, pengeluaran dan pemasukan, dan makanya kenapa begitu hati-hati untuk mendatangkan kayak Hermoso atau pemain-pemain mahal itu. Jadi kita juga harus berpikir seperti itu guys. Jadi jangan berpikir wah ini pelit, ini enggak guys. Semua pasti dipikirkan. Kita udah tahu lah gebrakan Opa selama di Juventus dan bagaimana di Inter dia membuat Inter benar-benar kuat secara keuangan dan juga semua secara manajerial. Kita tunggu gebrakan Opa dan manajemen berikutnya guys. Kita tunggu aja bagaimana. Nah, ini Akin Sanmiro juga kemarin akhirnya resmi ke Sampdoria, dipinjamkan ke sana dan mereka punya kewajiban membeli. Nah, ini yang gue bilang. Jadi Akin Sanmiro ke sana, harusnya Leoni juga bisa datang ke Inter ya, tapi tetap dipinjamkan ke sana. Akin Sanmiro ini adalah salah satu pemain yang idolanya Sifu juga ya. Dia juga bisa bagus bermain, tapi nggak tahu kenapa Inter bisa sampai pinjam dan jual ke Sampdoria gitu loh. Karena memang Inter seperti gua bilang terlalu banyak bibit bagus dan repot gitu loh. Kalau terlalu banyak mau dikemanain gitu loh. Akhirnya diduitin gitu loh. Dan padahal kita tahu nih adalah investasi yang bagus buat Inter ke depan. Jadi selamat buat Akin Sanmiro yang ada di Sampdoria. Dan akhirnya pernikahan untuk Papar. Dia bilang ya, itu gua lihat di IG-nya si Papar ya. Dan dia ternyata akhirnya menikah. Pasangannya seorang aktris Prancis Kosovo ya. Pernikahan langsung berada diadain di Albania. Berarti ini di kampungnya si itu Aslani ya guys ya. Jadi selamat buat si Papar yang sudah menikah ya. Semoga happy dan terus langgeng seumur hidup ya guys ya. Dan semoga bisa makin gacor di Inter ya. Jadi kalau dia nonton pasti ada istrinya. Istrinya juga cakep ya guys ya, seksi, dan rata-rata pemain-pemain bola pasti seperti itu ya guys ya. Udah kaya, keren, dan bininya pasti cakep-cakep ya. Itulah pesepak bola. Terus juga guys, Biasin satu-satunya yang hilang adalah pengganti Buchanan. Lalu Inter kehabisan pasar. Jadi maksud Biasin adalah Buchanan kita belum dapat pengganti. Kalau di depan kita udah ada masih ada Korea, Arnautovic, bahkan kalau Korea dijual atau diputus kontrak, ini Carboni juga masih bisa ditarik kalau kita nggak mendatangkan Gudmundsson. Kemarin Bung Bob, gue pengennya Gudmundsson. Siapa yang nggak pengen guys? Inzaghi juga minta begitu. Tapi balik lagi rencana keuangan ke depan. Itu yang perlu dipikirkan guys. Jadi kalau misalnya Biasin bilang, sekarang hanya siapa pengganti Buchanan sementara? Apakah Rodriguez, apakah Zeze, atau siapa ya? Kita belum tahu. Apakah Hermoso? Ini juga masih ada isu-isunya guys. Nah, jadi gua pikir lebih baik Inter fokus dulu sekarang pramusim. Dan jangan lupa guys, hari Minggu akan ada pertandingan lagi Inter melawan La Palmas. Ini
nggak tahu, akan disiarin juga oleh Inter ya. Nah, kita lihat semoga aja nanti pemain-pemain yang udah masuk, Barella juga bisa bermain, dan bagaimana Zelensky bermain bersama Hakan. Nah, ini akan baik banget guys. Kita tunggu guys, dan kita happy ya dengan perkembangan Inter. Bagaimana kita juga masih yakin Inter akan mempertahankan Serie A, dan juga yang jelas terus bisa lanjut ke mendapatkan trofi-trofi lainnya guys. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.